Ku pandang kekudusanmu, ku pujimu, ku pandang kekudusanmu. Baik, ya Bapak Ibu Saudara, ya seberapa kita yang sudah bisa ikut dalam Zoom ini, sudah jam 7 malam, sebagaimana rencana kita mulaikan belajar Alkitab bersama ya, dalam ibadah Jumat, ya. Yang biasa kita adakan ya setiap hari Jumat sebelum pandemi. Tapi sekarang belum seperti yang biasanya. Mungkin Jumat-Jumat depan yang bertugas di pimpin pujian di hari Jumat akan diingatkan tugas mereka untuk mimpin pujian 1-2 lagu begitu. Ya, doa baru kita belajar Alkitab bersama. Ya, itu singkatnya pendahuluan saya. Saya sengaja putar ini nyanyian itu Ibu Susi yang pimpin tanggal Oktober yang lalu. Ya, sebagai pembuka daripada pertemuan kita. Dan sekarang saya mau ajak kita semua, ya, mau menyapa dulu satu dengan yang lain. Siapa saja, Bapak Ibu Saudara yang sudah ada? Halo? Ada Ibu Yanti, terus halo, ada selamat Pak malam, Mulyadi. Shalom. Ya. Hadir. Ada Ibu Maya. Hadir. Terus ada siapa lagi ini? Benyamin. Oh, Pak Benyamin sama Ibu Leni. Terus ada siapa lagi ini? Nggak usah pakai itu aja. Baru kita ya, belum yang lain belum bergabung ya. Belum. Pak Sutomo udah ada Ya. Om, cuman Oke belum lah, nggak video. apa-apa karena sudah jamnya. Kita berharap ya mereka akan menyusul ya bergabung bersama kita. Ya, kita mau awali dulu di dalam doa dan lagu pujian yang saya ambil dari ibadah kita. Kita hentikan, kita akan masuk dalam doa. Oh, ada juga ya, Ibu Penta juga ada bergabung. Baik. Kita satu di dalam doa pada malam hari ini. Mari kita satu berdoa, ya. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kesempatan yang baik bagi kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Waktu sebelum pandemi, kami ada ibadah Jumat, tetapi dengan adanya pandemi, kami tidak melakukan ibadah kaum pria, kaum wanita di hari Jumat ya Tuhan. Tapi kemudian sekarang, ya hamba mengajak jemaat untuk ibadah Jumat dalam
program Zoom meeting. Tolonglah Tuhan akan Zoom meeting ini di mana kami belajar Alkitab bersama sebagaimana info yang sudah diberikan ya Tuhan, yaitu kami mau membaca, mau merenungkan, menghayati bersama, dan men-sharingkan pemahaman kami tentang 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mohon pimpinanmu ya Tuhan, ya Roh Kudus, sehingga manfaat yang baik itu boleh terjadi kepada pribadi, lewat pribadi, di mana kami menyediakan waktu Tuhan untuk bersekutu bersama, untuk memuliakan Engkau, dan untuk belajar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami dan kami mulaikan Terima kasih. sharing Alkitab demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Teman yang lain, bagaimana bisa atur, kira-kira bisa bantu supaya semua bisa terlihat? Ini yang Ya, Kok. terlihat sekarang, baru ada yang bisa bantu, baru Pak Mulyadi sama Ibu Maya, sama saya. Yang lain belum terlihat di saya. Iya, kan? Apa ada yang bisa bantu supaya semua bisa terlihat? Kalau Karna layarnya kecil, jadi memang kelihatannya hanya 4 Om. Gitu. Kalau misalnya Oh, mau lihat begitu. semua, mesti Oh, digeser begitu. ke samping handphonenya. Oh, kalau di laptop bisa kelihatan semua. Ya, Oh, kesempatan lain. Ya, kesempatan Baik. lain yang bisa di laptop, kita buka laptop ya kalau saya sudah bisa. Oke. Ya. Nah, sekarang ternyata hanya terbatas yang terlihat. Tetapi kita yang sudah ada, ya ini masa percobaan lah, kita mencoba. Ya. Walaupun tidak terlihat yang lain, tetapi pasti ikut mendengar. Ya, kita mau belajar Alkitab bersama. Nah, itu maksud saya, sharing Alkitab. Ya, terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Nah, saya mau ajak kita bagi-bagi tugas dulu. Ini 12 ayat. Ada 4 saudara saya minta membaca 3 ayat. Ya, jadi pertama satu saudara baca pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian saudara kedua yang bersedia ayat 4 sampai ayat 6. Kemudian saudara ketiga membaca ayat 7 sampai ayat 9. Kemudian saudara keempat membaca ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Jadi kita bergantian dulu membacanya. Nah, saya yang pertama dulu membaca. Yang kedua siapa? Siapa yang bersedia? Ibu Yanti Tom. 1 sampai 3. Yang kedua membaca siapa? Saya Om. Oh iya, jadi Ibu Yanti yang kedua. Yang ketiga siapa yang bersedia? Benyamin. Ya, Ben- yang ketiga. Yang keempat siapa yang bersedia? Ayat pasal 1 ayat 1. Yang keempat itu ayat 10 sampai 12. 3 ayat. 3 ayat, ya. Siapa yang keempat? Tapi ya. saya Om. Jadi Benyamin. Oke. Ya, Ibu Leni ya. Ya. Oke. Nah, jadi saya pertama membaca ayat 1 sampai ayat 3. Surat Petrus yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah
Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, silakan Ayat ayat 4. 4 sampai 6. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang ketiga, ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Yang keempat, ayat 10 sampai ayat 12. Baik. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan. Haleluya. Di WA saya sudah kasih bahan ajar pembacaannya, ayat tersebut. Kemudian ada pertanyaan penuntun yang saya bagikan di WA juga. Nah, sharing kita, banyak hal yang kita bisa sharingkan dalam pembacaan ini. Tetapi dalam kesempatan ini, saya membatasi dalam 4 hal. Sebagaimana di WA yang saya sudah bagikan, yaitu pertanyaan penuntunnya begini. 1. Pertanyaan penuntun, dipilih sesuai rencana Allah untuk apa? Itu terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 2. Dalam ayat 2 dikatakan, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan seterusnya, untuk apa orang dipilih sesuai rencana Allah? Ayat-ayat itu menjawabnya, ayat itu menjawab. Ya.
Oke, yang kedua. Apa artinya melahirkan kita kembali? Nah, ayat 3 ada tulisan, rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Itu dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima bisa memberi jawab akan maksud. Apa yang dimaksud dengan oleh rahmat Tuhan melahirkan kita kembali, atau apa yang dimaksud dengan hidup baru. Nah, begitu. Itu ayat 3 sampai ayat 5 bisa kita cermati dan mendapat jawabannya. Kemudian yang ketiga, itu pertanyaannya, mengapa bergembira dalam berbagai pencobaan? Nah, itu kita bisa membaca jawabannya ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Tetapi bisa secara singkat ya. Kita coba memahami hal itu. Misalnya bergembira dalam berbagai pencobaan. Apa maksudnya? Itu bergembira. Ayat 6-9 bisa memberi jawabannya. Kemudian keempat, apa artinya yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh Roh Kudus dalam ayat 10 sampai ayat 12. Nah, di situ dalam ayat 10 dikatakan bahwa mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang bla bla terus. Jadi pertanyaan penuntunnya adalah apa yang dimaksud kan Roh Kudus tentang ayat 10 sampai ayat 12 tersebut. Nah, ini saya mengangkat pertanyaan ini sehingga maksudnya kita fokus. Nah, itu maksudnya ya. Kita fokus mau sharing tentang ya empat pertanyaan ini. Ya, masih banyak pertanyaan lain yang bisa juga lebih membantu kita untuk sharing. Tapi ini saya sebut sebagai percobaan dan pencobaan ya. Sebagai percobaan kita uji coba 4 poin dulu. Yeremia, ada apa? Iya. Iya. Iya, iya. Oke, setuju. Di mana? Di mana kantor PGPI-nya di mana? Iya. Oke, nanti saya tanya di sana. Oke. Oke. Ya. Oke. Sorry saya tidak bisa ngomong lama karena saya sedang Zoom. Ya. Mohon maaf, tadi ada yang telepon ganggu saya sehingga kalau nggak diterima rasanya gimana ya? Iya, Om. Oke, jadi mohon maaf tadi ada yang telepon
terus masuk di HP kan. Jadi kalau nggak terima atau matikan dia, ya nggak enak. Oke lah. Baik, kita lanjut ya. Bisa dengarkan saya semuanya? Jelas. Bisa. Jelas. Oke. Nah, jadi ini pertanyaan penuntun ya. Ini 4. Masih bisa banyak pertanyaan lain, tapi saya batasi saja di sini dulu 4 poin ini. Oke. Ya, kalau kita perhatiannya pada ayat 1 dan ayat 2, ya, dari ayat ini, apa yang kita bisa bagikan pengertian yang dimaksud Tuhan memilih umatnya sesuai rencana Allah. Dalam konteks ayat 1 dan 2 itu bisa memberi jawabannya. Kira-kira apa yang kita pahami tentang ayat 1 dan ayat 2 itu. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kita tidak terbatas kepada pemikiran pertanyaan ini, tapi itu membuat fokus maksud saya. Ya, membuat fokus Tuhan memilih sesuai dengan rencana Allah. Dan seterusnya. Ya, dalam ayat 2 ini. Apa yang bisa kita sharingkan? Ya, membagi pengertian sesuai pengalaman kita ya sebagai umat beriman. Silakan, ada saudara bisa membagi sharing tentang ayat 2, bisa dibaca kembali. Ayat 2-nya yaitu ya maksud daripada Tuhan memilih sesuai rencana Allah bagi kita. Silakan kalau ada yang mau. Saya mencoba menjawab ya, Om. Silakan. Ya. Apa yang bisa kita pahami bersama? Iya, baik. Pertanyaannya dipilih sesuai rencana Allah untuk apa? Saya mencoba menjawab, karena Allah mengasihi kita untuk diselamatkan, Om. Iya. Jadi kita dipilih untuk diselamatkan. Untuk pertanyaan. Silakan, mungkin ada yang lain lagi saling menambahkan kita satu dengan yang lain. Nah, begitu ya, saling menambahkan apa yang bisa kita pahami, kita sharingkan berkenan dengan ayat 2 ini. Nah, kalau terus banyak, silakan. Ya Om, selamat malam Om. Awalnya ya dipilih sesuai rencana Allah untuk apa? Allah memilih kita lebih dahulu. Ini suatu anugerah, kedaulatan daripada Allah yang diberikan kepada kita, yaitu supaya kita mempunyai hidup yang untuk diselamatkan, Om. Ya. Silakan, fokusnya ayat 2 ya. Silakan yang lain. Apa yang kita baca dalam ayat 2 itu? Sesuai rencananya untuk kita semua untuk diselamatkan. Yaitu orang-orang yang dipilih disesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kita dipilih untuk supaya kita hidup baik, hidup sesuai rencananya dan kudus, supaya kita mendapat keselamatan yang kekal. Itu Om. Baik, masih ada yang lagi, silakan. Ya Om, saya tentang ayat 2, berbagi. tentang ayat 2. Ya Om, saya coba berbagi. Iya, silakan. Sesudah kita diselamatkan dalam rencana Allah, kita juga ditugaskan yang mewujudkan rencana Allah. Ya. Itu.
tugas kita yang dipimpin oleh Roh tadi untuk menjadi bagian yang mewujudkan rencana Allah. Dan kita mempunyai harapan di situ. Selain kita diselamatkan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, iya. Begitu, Om. Silakan yang lain lagi. Allah, Tuhan punya rencana, yaitu memilih kita untuk hidup kudus. Karena Tuhan sendiri seperti Dia hidup kudus. Jadi dipanggil untuk menjadi dalam kehidupan kita menjadi orang yang kudus. Tapi itu oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan kemampuan manusia, karena manusia tidak sempurna. Allah sendiri yang menyempurnakan untuk beroleh hidup kudus. Terima kasih. Ya, baik. Ya, dari apa-apa yang kita coba sharingkan, kita memahami dengan cepat. Ya, saya seperti saya suka ulang, saya tipe pendeta ayat menjawab ayat. Nah, begitu maksudnya ya. Bagian ayat itu adalah dijelaskan oleh ayat itu sendiri. Nah, begitu. Misalnya ya, kita mulai dari awal ya. Kalau ayat 1 dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang pendatang. Jadi orang yang tersebar di timur, di Asia kecil waktu itu. Oke, sekarang ayat 2. Orang yang tersebar itu dijawab oleh ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih. Nah, jadi Petrus menulis surat kepada orang-orang yang dipilih. Dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, apa itu rencana Allah? Rencana Allah Bapa kita. Nah, kita itu umat beriman, ya. Dipilih sesuai dengan rencana Allah, maka selanjutnya dan yang dikuduskan oleh Roh. Oh, orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah, maka hidupnya dikuduskan oleh Roh. Nah, begitu. Jadi kalimat, bagian kalimat menjelaskan bagian kalimat. Nah, begitu. Ya. Jadi tadi saudara sudah share dengan cepat pengertian-pengertian, ya, baik itu, ya. Tetapi saya bawa ke fokus kata-kata dalam kalimat tersebut. Nah, begitu, ya. Jadi kata-kata dalam kalimat tersebut pemahamannya saling ditambahkan atau lebih diperjelas. Nah, begitu. Misalnya orang-orang yang dipilih maksudnya apa? Oh, sesuai rencana Allah. Rencana Allah itu seperti apa? Oh, mereka yang dikuduskan oleh Roh. Ya, itu dikuduskan oleh Roh. Kalau kita sudah dari mana itu dikuduskan oleh Roh? Kalau kita cari ayat-ayat lain, tentu nanti panjang ceritanya. Ya, tetapi saya sampai di situ dulu. Jadi, orang yang dipilih sesuai rencana Allah, hidupnya dikuduskan oleh Roh. Jadi bukan oleh manusia. Jadi oleh Roh atau Roh Allah. Atau Allah itu sendiri. Oke ya. Nah, terus supaya. Nah, orang yang dipilih sesuai rencana Allah dikuduskan supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kalau pertanyaannya dipilih sesuai rencana Allah untuk apa? Jawabannya untuk supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah, begitu. Ya, jadi kalimat dia makin diperjelas. Ya. Jadi misalnya tadi dikuduskan bisa bahasa lain diselamatkan. Nah, itu sama. Itu ya, itu ya. Dan lain-lain yang sudah share tadi, gitu ya. Tapi penjelasannya nanti lebih panjang ya kalau kita menjelaskan
dikuduskan, dan seterusnya. Ya, oke. Tapi itu juga kata lainnya diselamatkan dan beberapa kata lain. Cuma maksudnya di sini adalah ayat itu menjelaskan bertahap. Nah, jadi supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah itu. Jadi kita dipilih sesuai rencana Allah. Tujuannya apa? Nah, apa maksudnya? Yaitu supaya taat kepada Yesus Kristus dan seterusnya. Ya. Jadi sehingga dari satu ayat yang singkat itu, maka kita mendapat makna. Kita mendapat makna yang besar. Oh, kita dipilih sesuai rencana Allah, dikuduskan oleh Roh, supaya kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tinggal kita share bagaimana kita taat kepada Tuhan. Nah, bisa kita sudah tidak lagi kita melihat ayat ini sesuai pemahaman kita. Bagaimana kita supaya taat kepada Tuhan? Nah, kita mungkin pertanyaan lanjutannya, bagaimana? Apa yang bisa kita sharekan supaya kita bisa menjadi umat yang taat kepada Yesus Kristus? Silakan kalau ada yang mau menambahkan share kita. Atau sudah cukup dulu, kita masuk dulu kepada yang kedua ya, supaya mungkin kita akan kembali lagi di kesimpulan nanti. Oke. Nah, dalam ayat 3 sampai ayat 5 di situ ada kalau suka disebut istilahnya itu dalam susunan kalimat adalah kata kunci. Nah, itu ya. Itu ya, suka istilah itu digunakan kata kunci. Dari kata itu maka kita mendapat pengertian melalui ini dibatasi saja ayat 3 sampai ayat 5. Bisa juga ayat selanjutnya, tapi dibatasi dulu saja sampai ayat yang kelima. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali? Apa itu? Kita sharekan pemahaman oleh rahmat atau oleh kasih Tuhan yang besar telah melahirkan kita kembali. Maksudnya orang percaya adalah orang yang menerima kelahiran kembali oleh rahmat Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pahami melalui ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima itu? Silakan. Lahir baru. Enggak apa-apa, misalnya hanya salah satu bagian. Kalau seluruh ayat itu kan 3 sampai 5 kan banyak. Ya, salah satu bagian saja dulu, baru itu coba kita melihatnya dari ayat-ayat itu. Apa yang bisa kita memahami dengan cepat gitu ya. Ini namanya kita share dengan cepat gitu. Oke, silakan. Boleh Om, apakah sama itu dengan lahir baru? Sama, ya, melahirkan kita kembali atau ya. Kata singkatnya lahir baru atau lahir kembali. Dalam Kristus, ya. Oh, ya. Jadi dalam ayat-ayat ini itu sudah memberi penjelasan begitu ya. Ya Om, saya coba ya Om. Ya silakan dari ayat-ayat itu.
Apa artinya melahirkan kita kembali? Atau lahir baru apa itu? Ya. Itu karena kan Yesus karena bangkit. Mungkin kalau Yesus nggak bangkit, kita tetap berdosa, tidak bisa lahir baru. Jadi supaya kita mempunyai lahir baru, supaya kita hidup berpengharapan untuk hidup kudus, untuk hidup taat sesuai kehendak Yesus Kristus. Kira-kira itu Om, singkatnya. Iya, ya baik. Ayat ini sudah menjawab, memang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau tidak lahir baru berarti tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Ya, gitu. Karena kita dibaharui hidup kita, maksudnya hati kita tadinya tidak percaya menjadi percaya. Maka dapatlah lahir baru oleh percaya kebangkitan Yesus, yang kita juga sudah dengar-dengar pemberitaan yang lalu-lalu, yaitu ya oleh sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita juga diberi ya roh kebangkitan itu, ya itu ya hidup kembali atau hidup baru. Ya, oke, masih sehingga hidup ini penuh pengharapan. Nah, perlu ditambahkan lagi dari ayat-ayat ini apa yang bisa kita pahami untuk kita bisa sharingkan. Ya, saya menyebut ini proses kita belajar. Nanti kalau sudah mulus begitu cepat, memang kita bisa saling interaksi, begitu ya. Gitu. Oke, silakan. Diperbarui atau diubah oleh Roh Kudus. Ya. Terima kasih. Bisa dibaca dulu ayat itu, mungkin ayat 4, ayat 5, apa yang ada di sana? Saya Om. Silakan. Lahir baru adalah anugerah dari Allah yang diterima oleh manusia. Anak Tuhan itu lebih dekat lagi dengan Allah. Sehingga manusia bisa hidup kekal bersama dengan firman Allah. Ya. Mungkin itu saja Om. Iya, baik. Nah, ada lagi yang lain, silakan. Silakan. Ayat 3 sampai ayat 5 ini masih ada yang mau menambahkan? Silakan. Om, ada Pak Tomo tapi suaranya nggak kedengeran Om. Oh. Pak Tomo suaranya nggak kedengeran Pak Tomo. Iya, saya nggak dengar juga. Mungkin sinyal kali ya. Enggak di-mute. Kita tunggu kiranya Pak Tomo bisa gabung. Atau mungkin volumenya Om Tomo. Atau belum klik join audio. Pilih audio lalu klik speaker. Kalau joinnya lewat handphone. Gimana Pak Tomo, sudah bisa nyambung? Baik, sambil kita tunggu ya Pak Tomo ya. Nah, jadi proses sharing Alkitab itu pembelajaran cepat ya, melalui ayat-ayat
untuk kita coba memahami ayat tersebut. Ya, itu ayat tersebut. Tentu ya kita bisa mengembangkan ya luas ya, tapi saya membatasi dulu kepada bagian ayat itu sehingga cukup fokus ya, begitu maksud saya. Ya, itu. Jadi tadi sudah ada masukan ya, masukan. Kemudian kita melihat di sini ya, oleh rahmat Allah yang besar itu, oleh kasih Allah yang besar itu, oleh anugerah Allah yang besar itu, ya, melalui kebangkitan Yesus, maka itu kalau sebelum kenal Yesus, sebelum percaya Yesus, berarti belum dilahirkan baru oleh berkat kebangkitan Yesus atau berkat kebangkitan oleh Roh Kudus. Itu maka dia belum punya pengharapan yang dari Tuhan. Kalau pengharapan sebagai manusia semua orang punya. Ya, itu dari agama apa saja itu semua punya pengharapan dalam konteks manusiawi. Tapi ini adalah pengharapan dalam konteks ya beriman kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Ya, yang bangkit dari antara orang mati, artinya yang mati dan bangkit. Ya. Kalau kita membaca tulisan kebangkitan, itu berarti walaupun tidak ditulis, itu artinya Yesus yang mati dan bangkit. Itu maksudnya, ya. Itu bangkit. Nah, dari kematian, maka itulah yang mengubah hidup, sehingga membaharui hidup, sehingga penuh pengharapan. Nah, pengharapannya apa ini? Menerima bagian tidak dapat binasa. Bagian yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, pengharapan kepada sorga. Itu. Dan berkat sorga itu, ya, itu sudah termasuk. Kalau berkat sorga itu berkat rohani dan berkat alamiah, ya, itu. Tapi kalau kita mau melihat di sini bahwa itu yang tersimpan di sorga, tadi ada yang berkata kudus dan sebagainya, bisa juga itu maksudnya, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga, atau perkara yang kekal yang tersimpan di sorga, itu yang kita harapkan, gitu, ya. Itu bukan berarti kita langsung pindah ke sorga, belum, kita masih hidup di dunia. Itu berarti pengharapan surga dihadirkan menjadi pengharapan kita di bumi ini, supaya ya kehidupan kita ya terhubung dengan sorga itu, ya. Oke, saya ayat yang kelima, yaitu kamu, yaitu mereka yang dilahirkan kembali, yang lahir baru, yang percaya itu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah dalam imanmu. Nah, ini adalah orang beriman. Orang beriman, orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru oleh kebangkitan Yesus adalah orang yang berpengharapan. Pengharapan kepada Yesus Kristus, pengharapan surga. Nah, kemudian maka mereka dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena iman. Jadi kekuatan Allah itu menguatkan orang yang menerima rahmat di atas, ya, karunia Tuhan itu, ya, karena dia beriman. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, maksudnya kita sedang berjalan dalam rahmat keselamatan. Ya, kalau kita mau membahas lebih jauh, lahir baru itu adalah keselamatan. Maka di sini ayat yang kelima itu kita
masih juga menantikan keselamatan yang akan datang. Artinya proses keselamatan itu berlanjut sampai keselamatan yang penuh ya dinyatakan pada zaman akhir. Kalau dalam ayat yang lain, yaitu pada waktu Yesus datang kembali. Maka pengharapan kita menjadi nyata. Waktu Yesus datang kembali, maka pengharapan itu selesai. Karena sudah ketemu dengan yang diharapkan. Muka dengan muka. Ya, gitu. Ya, oke. Ya, jam begitu cepat. Saya mau pindah ke yang ketiga. Ya, ayat 6 sampai ayat 9. Pertanyaan penuntunnya, mengapa bisa bergembira dalam berbagai pencobaan? Kok bisa ya firman itu seperti itu? Nah, ayat 6 sampai ayat 9 itu bisa menjelaskan maksud itu. Silakan, kenapa bisa ada firman bergembira walaupun ya juga ada duka cita, ya, bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya, itu. Baik Om. Mengapa? Silakan. Memang sebagai manusia hidup di dunia tentu tidak semuanya baik. Walau pengharapan kita kadang-kadang terbalik. Kita berharap baik, kadang-kadang tidak sesuai pengharapan kita, terbalik. Tapi itulah memang hidup di dunia itu pasti ada macam-macam masalah. Tapi kenapa bergembira? Karena itu, karena kita percaya bahwa kita mendapat keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya mempunyai harta sorgawi, yaitu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar sebelum ayat itu, yang tidak dapat layu, yaitu keselamatan yang kekal. Karena kita percaya iman kita kepada Yesus. Gitu. Jadinya pencobaan-pencobaan ini yang kita tahu pencobaan biasa, artinya bukan pencobaan biasa, artinya pencobaan yang pasti ada akhirnya gitu. Tapi kalau kita memperoleh keselamatan yang kekal, mempunyai harta yang di sorga itu warisan dari Allah, itu jadi kita bergembira gitu. Ya, baik. Ada yang lain lagi? Tambahkan. Sama. Bersukacita senantiasa, walaupun kita dihadapkan oleh masalah, persoalan, tapi oleh karena karya Roh Kudus, kita mampu menghadapi semua. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu, karena kita lemah. Oleh karena itu, kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menghadapinya dan melaluinya bersama-sama dengan Dia. Dan akhirnya pada waktunya akan diberikan kemenangan. Terima kasih. Baik, silakan yang lain lagi. Ya, Om. Menarik sekali ini, bergembira walau berbagai percobaan ya. Gimana itu? Silakan. Kita dimampukan Allah tetap bergembira karena kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa dimampukan itu tadi sehingga kita bisa melakukannya. Dan Tuhan Yesus senantiasa ada menyertai kita semua. Terima kasih. Ya, baik. Loh, ya. nggak bisa. Saya belum bisa masuk ya, Om. Silakan, sudah bisa. Silakan Om. Silakan Sudah bisa Pak Tomo. Saya dari tadi itu mau masuk, tapi kok dengar suara Om Benyamin semua dengar, saya nggak bisa masuk. Ini salah VIP saya kali, Om. Silakan Pak Tomo. Dari ayat 2 sampai ini nggak bisa ngomong saya. Iya. Nggak apa-apa, sudah ayat 6. Iya, sekarang saya ayat 7 nih, Om. Oh iya, ayat 7. Ayat Silakan. 7 ini, kalau menurut saya, kita ini
harus iman kita harus benar-benar tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kalau tidak mempunyai iman yang kuat di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menerima kebenaran firman yang telah Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita, Om. Ya. Ya, jadi pemeliharaan Allah, karena iman kita sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk menyatakan pada zaman akhir. Maaf, tadi ayat 7 ya, maaf. Saya kembali ke ayat 6. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Iman kita harus murni, benar-benar murni, Om. Jadi kita tidak boleh iman kita setengah-setengah atau anget-anget apa ya itu namanya ya, suam kuku gitu nggak boleh, Om. Jadi kemurnian iman kita harus benar-benar murni sekali, tidak tergantung kepada hal-hal yang lain, karena kita ini telah dipilih, telah dikuasai Roh Kudus, telah memperoleh segala yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi dari segala pencobaan-pencobaan pun Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita, walaupun ada pencobaan-pencobaan yang kita alamin, itu tidak melebihi segala kemampuan kita yang ada. Jadi kemurnian iman ini yang penting di dalam kehidupan kita, Om. Jadi kemurnian iman ini membuktikan tingginya nilai daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi kita benar-benar iman kita harus fokus, harus selalu tumbuh, harus selalu selalu ada pembaruan iman dari hari ke hari. Jadi yang penting di sini kemurnian iman di dalam kehidupan kita harus benar-benar selalu ada di dalam kehidupan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena semuanya Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, dan kita dipilih yang pertama tadi dipilih sesuai dengan rencana Allah itu. Kita harus mempunyai iman yang teguh, yang kuat di dalam kita iring Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara itu dulu, Om, coba, Om. Ya. Baik. Dari saya, silakan. ya. Tadi kan mengapa bergembira dalam pencobaan? Kita tahu karena kita mempunyai Roh Kudus yang selalu ada, selalu membackup kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita tahu kalau kita dalam pencobaan itu adalah seizin dan rencana Tuhan untuk memproses kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tahu dalam proses Tuhan kita pasti diberi kekuatan karena semua atas kontrol dari Tuhan sendiri. Jadi dalam pencobaan, walaupun dalam pencobaan kita akan tetap sukacita, kita akan tetap di dalam Tuhan, dan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Itu, Om, itu saja. Ya, baik. Nah, coba kita perhatikan ya. Ayat 8 bagian akhir. Ya. Ayat 8 kita lihat bagian akhir. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kenapa bisa bergembira seperti itu? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi dari bagian penutup daripada bergembira itu di atas, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9, mengapa itu bergembira? Nah, tadi ada sharing sudah, oke. Nah, tapi saya mau pertegas di sini, mengapa bisa gembira? Mengapa bisa ada sukacita yang mulia? Oh, karena tujuan iman, yaitu keselamatan. Nah, karena ada keselamatan, kalau kembali ke atas, mendapat rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali atau menyelamatkan kita. Ada Roh Kudus, ada apa? Kalau kita lemah ya, begitu. Jadi ini
Wah, kok bisa gembira? Iya, karena keselamatan. Harganya kematian kebangkitan Yesus tak terbayar. Nah, sehingga pencobaan-pencobaan di dunia ini masih ada pencobaan. Tetapi tidak bisa mengalahkan kegembiraan karena iman di mana keselamatan sudah terjadi. Nah, ayat 10 ini pertanyaan keempat, ya. Ini saya agak cepat. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi perjanjian lama, ya, dan seterusnya. Nah, ayat 4 ini saya kasih apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Jadi maksudnya begini, ayat 11, mereka meneliti saat yang mana, yaitu nabi-nabi perjanjian lama, meneliti tentang keselamatan, ya, dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Jadi nabi-nabi perjanjian lama, mereka belajar, mereka meneliti, mereka membaca, mereka meminta petunjuk atau pengertian dari Tuhan, apa yang dimaksud oleh Roh Kudus. Jadi dalam ayat 10 sampai ayat 12, apa yang dimaksud oleh Roh Kudus di sini? Kira-kira ada yang bisa cepat, bisa share ini, ayat 10 sampai ayat 12? Sehingga menarik sekali. Nabi-nabi perjanjian lama mau selidik, tapi belum juga sampai lengkap. Nanti perjanjian baru lengkap, ya, begitu. Silakan. Malam Om. Ya. Ya, saya coba jawab. Apa arti yang dimaksud Roh Kudus? Roh Kudus adalah Dalam ayat 10 sampai ayat 12 ini, ya. Iya. Maksudnya Roh Allah itu sendiri atau Roh Kristus untuk yang memimpin kepada keselamatan kekal, Om. Terima kasih. Ya. Ya, karena berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, ya, memang intinya sebenarnya kata kunci yang lebih khusus ini keselamatan memang. Ya, itu rangkaian ayat itu, ya. Itu yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Kemudian saya karena waktunya juga, nah, apa yang bisa kita, kenapa kok nabi-nabi perjanjian lama itu begitu tertarik? Nah, dikutip oleh Petrus, itu berarti juga Petrus dan rasul-rasul perjanjian baru sangat tertarik tentang kasih karunia, tentang keselamatan itu. Sangat tertarik, ya. Dengan lahir baru itu dan seterusnya, seperti yang kita sudah bicarakan. Nah, apa artinya atau apa yang dimaksud, ya, oleh adanya Roh Kudus? Nah, tadi sudah ada yang share, silakan. Berarti berharga sekali Roh Kudus. Silakan di-sharekan. Sini Om ya. Saya masuk bisa, Om. Ya, silakan. Halo. Ya. Silakan. Ya, Roh Kudus adalah sesuatu ilham dari Allah yang bisa kita rasakan untuk menjalankan sesuatu yang baik sesuai kehendak Allah. Itu adalah suaranya nggak kedengaran. Halo Om. Ya. Apa sinyalnya barangkali ya? Suaranya putus-putus Om Tomo. Nggak kedengaran. Coba Pak Tomo diulang lagi Pak Tomo. Ya. Ya Om, dengar ya, Om. Kedengeran. Halo. Ya, kedengeran. Ya, kalau bagi saya Roh Kudus itu suatu ilham dari Allah yang kita bisa rasakan atau para nabi-nabi rasakan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Karena Tuhan telah memberi pimpinan kepada kehidupan mereka dan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Om. Ya, halo, silakan. Itu, ada yang lain lagi. Itu aja. Betapa itu pentingnya ya, itu Roh Kudus. Ya. Ya Om, nambah sedikit Om. Silakan.
Mengapa Roh Kudus? Itu karena Roh Kudus menjadi perantara antara mereka yang diutus dari surga supaya menyampaikan dengan berita Injil ya. Oleh karena Injil kita makin tahu akan firman Tuhan itu, Om. Mungkin dari itu. Jadi Roh Kudus sebagai perantara antara mereka untuk memberitakan kebenaran Injil. Ya, sekian Om. Terima kasih. Ya, baik. Nah, saya coba ya, karena ini sudah mau 1 jam. Saya mau coba menutup ya. Nah, kita perhatikan ayat 11 ya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus. Berarti maksud Roh Kristus yang mereka ingin tahu. Ya. Jadi apa maksud Roh Kristus? Nah, jawabannya yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian. Nah, Roh di sini Roh Allah atau Roh Kudus yang memberi kesaksian dalam Perjanjian Lama, tetapi juga dalam Perjanjian Baru. Oke? Nah, Roh yang sebelumnya memberi kesaksian. Ya. Nah, sebagaimana Petrus menulis ini, maka Roh memberi kesaksian dulu kepada Petrus, baru Petrus bisa menulisnya. Oke? Nah, kesaksian apa itu? Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang apa? Nah, di sini dijelaskan. Roh memberi kesaksian atau ngomong tentang apa? Roh Kudus berbicara tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus. Nah, di atas kita sudah belajar bahwa dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sini. Jadi Roh Kudus bicara tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Menyusul penderitaan Yesus. Menyusul penderitaan Yesus, maka kalau kembali di ayat 3, yaitu kebangkitan. Nah, ya, itu. Jadi penderitaan dulu, salib, kematian, kemudian ayat 3 kebangkitan. Ya. Nah, kebangkitan itu inilah yang dimaksud tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah, ada iman, ada lahir baru, ada hidup penuh pengharapan, ada beriman sungguh tadi sudah share, ya, dan keselamatan dan seterusnya. Jadi Roh Kudus menyatakan penderitaan Kristus dan juga kemuliaan yang menyusul sesudah penderitaannya. Itu berarti kebangkitannya. Nah, kebangkitan Yesus ya itulah ya yang sangat memberi jaminan bahwa dia bangkit ya untuk kita manusia. Khususnya untuk orang yang percaya kepadanya. Nah, ayat 12 saya cepat aja. Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil. Nah, tadi sudah ada yang ngomong juga tentang Injil. Nah, jadi Roh Kudus itulah yang memberitakan Injil. Jadi siapa saja yang memberitakan Injil sebenarnya itu berita dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Begitu. Jadi kalau kita bicara tentang firman, tentang Injil, itu sebenarnya Roh Kudus memakai kita untuk berbicara tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita sharing Alkitab, kita baca ayat per ayat, kemudian kita coba dengan cepat mengemukakan apa yang bisa kita pahami, maka melalui pembelajaran ini, maka Roh Kudus diutus ya, supaya hadir Injil, hadir kabar baik. Nah, yang kita percakapkan adalah kabar baik. Dari tadi, ya percakapan kita dari awal, maka intinya kita membicarakan Injil,
apa yang perlu kita pahami. Sedikit demi sedikit Tuhan menuntun kita untuk semakin hari semakin lengkap pengertian kita. Nah, sudah 1 jam. Memang ya kalau ngobrol Alkitab ya rasanya 1 jam terlalu cepat ya. Tapi juga kalau kita mau berjam-jam ya, ya tidak cukup kuat juga kita. Ya Om, benar. Kayaknya sebentar ya Om ya. Jam ya membicarakan ya cukup lelah juga karena bukan hal alamiah yang kita ngomong ya. Yang kita bicara hal yang rohania menyangkut alamiah kita. Nah, begitu ya. Itu hal iman tapi menyangkut hidup kita sehari-hari. Nah, baik, dari percakapan kita ada beberapa saudara bisa menyimpulkan hasil pembicaraan kita. Silakan singkat-singkat kita menyimpulkan pembicaraan kita. Ya Om, baik Om. Jadi kalau saya simpulkan, kita sebagai orang percaya mempunyai pengharapan, iman, karena di situ ada keselamatan yang kekal Om. Ada pengharapan, ada iman, ada keselamatan. Kalau kita tetap percaya dan mengikuti apa yang difirmankan oleh Roh Kudus atau Roh Kristus atau Roh Allah itu sendiri. Terima kasih Om. Haleluya. Baik, yang lain? Nah, intinya kita tetap kuat oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, yang lain? Om, kalau saya kita dipilih dengan rencana Allah karena untuk melakukan sesuatu apa yang menjadi kehendak Allah. Itu. Baik, yang lain lagi? Atau sudah cukup? Baik, ya proses ya, pembelajaran kita modelnya seperti itu. Bagaimana akan semakin lancar itu ke depannya kalau kita semakin sering mengadakan acara Zoom seperti ini, maka kita akan semakin lebih cepat interaksi, saling memberi pengertian untuk menambah, sebab kita kan punya alam berpikir masing-masing ya, juga bahasanya masing-masing. Tetapi itu semua memperkaya akan pengertian kita. Ya, jadi saya rasa kita semua ya, mengambil ya pembelajaran masing-masing. Ya. Untuk apa yang kita boleh baca dan sharingkan dalam kesempatan ini. Saya terima kasih buat semua ya, yang sudah ikut. Kita berdoa kiranya waktu lain, yang lain yang belum ikut akan ikut bersama kita. Dan kesempatan yang lain, nanti sesuai jadwal kaum pria, ya, dan kaum wanita kan belum ada ya sharing seperti ini. Jadi nanti jadwal kaum pria saya akan lihat lagi ya Jumat depan siapa yang bertugas. Tetapi kira-kira modelnya seperti ini. Ya. Kita ada bahan bacaan Alkitab, kemudian ada beberapa pertanyaan sebagai penuntun. Bisa percakapan melebihi daripada pertanyaan, bisa. Ya, ini cuma sebagai penuntun, ya. Itu karena kita juga dibatasi oleh waktu, ya. Jadi nanti kesempatan mendatang ada ya Bapak atau Ibu yang dijadwalkan untuk memimpin kita dalam sharing Alkitab. Ya, kita tidak perlu merasa takut atau bagaimana. Saya rasa semua kita ada pengertian yang Tuhan kasih. Walaupun kita bahasanya sedikit, nggak apa-apa. Dengan bahasa sedikit, kita ya saya sebut memberanikan diri untuk kita berbicara, begitu ya. Nah, jadi baik, saya terima kasih untuk semua
yang sudah ikut serta pada malam ini. Saya mau minta salah satu di antara kita berdoa menutup acara kita. Siapa yang bersedia? Kiranya monggo berdoa. Ayo silakan. Atau saya perlu sebut? Silakan, siapa? Saya sebut aja ya. Saya sebut aja ya. Siapa ya? Ibu Yanti deh, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan senantiasa. Terpuji namamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami memperoleh kesempatan indah, kami boleh membicarakan tentang kasih dan pengharapan dan iman akan Engkau ya Tuhan. Itulah janji keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami semua. Ajari kami Tuhan tidak saja mendengar, tapi Tuhan Engkau menuntun kami, Roh Kudus-Mu membawa kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran ini. Amin. Terima Haleluya. kasih ya Tuhan Haleluya. Yesus. Kami bersyukur senantiasa karena kami mempunyai Allah yang senantiasa peduli bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan kami belajar taat sampai kami berjumpa dengan Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah awal yang baik ini Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sama-sama. Selamat malam semua. Ya, kiranya kita baik-baik, sehat-sehat, dapat Haleluya. istirahat pada malam hari ini. Baik. Bangun pagi besok yang sehat-sehat. Ya, baik, puji Tuhan. Amin. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam. Terima kasih Jane yang sudah atur adanya Zoom. Ya, terima kasih Jane. Om, sama-sama Om. Ya, Tuhan baik. memberkati. Selamat malam semua. Haleluya. Malam. Nanti